jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian kita cek videonya. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi itu santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling apa sih yang dibanggakan dengan 10%? Kalau yang 10% itu bisa diselewengkan. Yang 10% itu aja sampai hari ini menjadi polemik loh di antara umat Kristiani sendiri. Bagaimana dengan yang 10% itu? Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal, sementara dia bukan seorang pengusaha. Tapi ini kan bukan seorang pengusaha, dia hanya seorang pendeta yang pure pendeta, pendapatannya dari seorang pendeta. Nah, alasan pendeta selalu diberikan oleh jemaat. Bukankah seorang pendeta itu harus merendahkan dirinya, harus merendahkan hatinya di depan jemaat dengan dia cara berpakaian, sementara jemaat disuruh untuk selalu hidup sederhana. Maaf ya buat teman-teman yang umat muslim atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Gilbert Memendang, itu guyonan, tapi guyonan itu sudah keterlaluan sih menurut saya. Apalagi di zaman sekarang kan sosial media cepat sekali beredar. Saya hanya jemaat biasa yang tidak taat akan firman Tuhan, yang tidak taat ke gereja, yang tidak taat perpuluhan. Tapi saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi agama orang lain. Saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi ibadah orang lain. Karena agama itu hanyalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mengkoreksi ataupun untuk menghakimi orang lain. Indonesia yang beragam. Dalam kehidupannya pasti selalu ada gesekan yang perlu saling meminta maaf. Jangan sampai terjadi seperti di Aceh, Manado dan Papua yang sering ditunggangi Asin dan Asen. Kasus Gilbert ini karena sudah meminta maaf, sebaiknya dimaafkan. Adapun bantahan kekeliruan dari isi ceramah pendeta Gilbert kan terus didengungkan. Justru dengan adanya permintaan maaf dari pendeta yang sportif ini, kini umat Islam, Kristen, dan agama lainnya jadi fokus mengkaji zakat di Islam dan perpuluhan di Kristen. Jadi menjadi perhatian yang bermakna. Jika kisruh orang asing banyak yang senang, seperti tampak di video berikut Pasti. ini. Tuhan Yesus itu juga sedih dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal seperti ini. Tidak mengajarkan untuk menghina agama orang. Tidak mengajarkan untuk menghakimi agama orang. Cukup menyebarkan kebenaran, menyebarkan firman Tuhan. Selesai. Aku orang yang gak ngerti firman Tuhan aja tahu. kasus ini bakal rame, sudah diposting sama bro John LBF. Dan gue mau bilang ke teman-teman gue muslim, sorry banget. Ini oknum, asli, ini oknum. Gak semua pendeta kayak begini ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, gue sependapat dengan abang ini. Sangat sependapat. Aceh Merdeka, Papua juga, Ambon ikut, semua ikut. Papua Aceh. Dia ternama, gue akuin. Tapi satu yang mesti kalian ingat, wahai Pak Pendeta, ya, Islam mempunyai hukum dalam beragama yang berbeda dengan Kristen. Jangan lu lakukan kayak gitu, khususnya untuk Pak Pendeta Gilbert. Sadar diri. Bulan Ramadan yang terjadi dari 2024 ini itu sudah bagus, sudah terbangun oleh masyarakat Papua di TikTok berikut ini sedang PK dengan Kuriani dari Vietnam. Siapa yang dipanggil orang Papua ini? Cilacap, Makassar, Yogyakarta, Kupang, Aceh, Ambon, Bandung, Sulawesi, dan sebagainya. Bahkan ada YouTuber dari Timor Leste yang saat ini viral karena menggunakan bahasa Indonesia. Karena penduduk Timor Leste itu sangat sedikit, itu pun jarang yang nonton YouTube. Untuk itu, mari kita jaga NKRI bersama-sama. Cilacap, welcome Cilacap. Kakak. Saya Kupang NTT, welcome. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Share-nya masuk. Bus. Itu bos saya, dia dari Makassar. Dia tinggal di kompleks. Di sana sama Vietnam. Nah, jadi teman-teman, di sini ada yang kayaknya dari Flores. Jadi lihat ini aku rindu rumah
Saya. Ya. Ada dari Flores. Gas. Defler, gas. Bukan di Nabire, Jayapura welcome. Kalimantan welcome. Gas, teman-teman, gas. Kalimantan Timur welcome. Gas cuma tiga. Ya teman-teman, kayaknya saya nongkrongnya di sini. Gas Bang. Saya duduknya di depan sini. Makassar welcome. Saya tidak jalan sampai depan sana. Di depan itu ada toko besar, namanya Toko Loka. Jawa Timur welcome. Rumi, makasih absennya masuk. Riau welcome, Riau. Kalimantan welcome. Woi, Nusantara. Welcome, Bandung welcome. Nusantara, Papua. Terus. Pinjam betul sebelah. Jogja welcome. Puluhan kalau Rumi, agama lain makasih. 2,5%, makanya begini, makanya begitu. Kita aja nggak tahu ajaran mereka seperti apa. Kenapa kita harus menghakimi ajaran orang gitu? Emang ajaran kita nih perpuluhan gitu, udah pasti. Dengan adanya perang di Palestina, Iran kini menggempur Israel, Papua di Indonesia kena imbas politik global. Mengapa? Diduga agar tidak ikut campur urusan Palestina, maka diduga ada upaya dari negara adidaya untuk membuat sibuk warga NKRI dengan Indonesia sibuk kisruh di dalam negeri, maka mereka leluasa memainkan peran. 10%, tapi ibadahnya cuma duduk dan nyanyi sambil berdiri. Sedangkan orang Islam walaupun zakatnya cuma 2,5%, tapi harus sholat 5 waktu bahkan sampai ngelipet kaki. Hal ini pun